saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan kalau malam hari ini Tuhan telah kumpulkan kita, sama-sama menyatukan kita kembali di dalam persekutuan doa Santo Yakobus ini. Terlebih dahulu kita mau berikan salam kepada saudara di sebelah kiri dan kanan. Salam Tritunggal Maha Kudus. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. Bu Shirley bisa salam Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan salam Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang telah menyatukan kita, ialah Sang Tritunggal Maha Kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari saat ini kita kembali duduk. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau hening di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mau buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau sendiri yang telah terlebih dahulu merindukan kami. Engkau mengundang kami, Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Engkau menuntun kami untuk sampai ke tempat ini, berkumpul dengan saudara-saudari seiman, untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, yang akan menguatkan kami setiap langkah kehidupan kami. Bersama memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, yang akan menguatkan kami setiap langkah kehidupan kami. Apapun mungkin pergumulan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu hadir, senantiasa ada beserta kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun mungkin pergumulan kami saat ini,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengumpulkan kami, seraya kami boleh memuliakan Engkau pada malam ini. Dan terutama kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas setia yang diberikan hingga sampai pada hari ini, pada malam hari ini kami bisa bersyukur, kami bisa bersatu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas semua berkat yang telah Engkau berikan hingga sampai pada hari ini, pada malam hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa bersatu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam hati kami, namun Engkau Maha mengetahui setiap hati kami. Hati kami yang saat ini dipenuhi dengan syukur. Demikianlah Tuhan ungkapan syukur kami. Mungkin masih banyak meluap-luap di dalam hati kami, namun Engkau Maha mengetahui setiap hati kami. Hati kami yang saat ini dipenuhi dengan syukur hanya kepadamu, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya mengundang apakah ada yang rindu untuk memberikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Dan suami boleh. Apakah ada yang lihat? Dan suami boleh berdua. Kita tunggu. Ayo. Kita tunggu. Saya mau bersaksi mengenai anak saya ya, yang paling kecil itu. Dia bingung nih, belum dapat. Selamat malam. Saya mau bersaksi mengenai anak saya ya, yang paling kecil itu. Kan ini kan udah mau pembukaan PRJ. Dia bingung nih, belum dapat pekerjaan. Saya bilang sama dia, dia setiap hari kayak ngelamun, sedih gitu loh. Terus saya bilang, kamu kenapa gitu? Saya sedih mah, belum dapat lowongan kerja, pekerjaan gitu loh. Buat PRJ nanti, yang buat liburan nanti dia. Terus saya bilang, udah kamu jangan sedih, berdoa aja. Saya bilang, kamu harus udah berkorban kan, udah usaha mencari di mana-mana gitu ya. Nah kamu sekarang waktunya berdoa gitu. Terus akhirnya dia berdoa, maaf ya, saya curi-curi dengar dia doa. Katanya dia bilang begini, ya Bapa di surga, Bunda Maria, tolong saya Tuhan, katanya gitu. Beri saya pekerjaan untuk PRJ, katanya dia bilang. Terus saya mohon Bunda Maria agar setiap interview saya dilancarkan, jangan sampai putus gitu, dia bilang gitu. Terus dia nangis-nangis gitu. Saya dengerin sambil ngintip-ngintip itu. Terus saya bilang, aduh, agak sedih juga ya ngeliatnya ya. Terus dia udah selesai berdoa, dia bilang, aku udah berdoa mah. Ya udah, kamu sekarang udah tenang kan? Sudah mah, kata dia bilang gitu. Nah terus beberapa hari kemudian tiba-tiba dia dapat itu panggilan, disuruh interview. Akhirnya papanya nganterin. Kadang-kadang sama saya bertiga naik busway. Kadang-kadang di Jakarta Barat, Jakarta Selatan kan jauh tuh. Ya udah, perjalanan juga bisa makan waktu 2 jam, 1 jam setengah kadang-kadang. Terus waktunya itu udah mepet banget kan, dia kan pulang sekolah tuh, buru-buru deh, mandi, nggak sempet makan lagi, langsung deh dandan gitu loh. Terus pakai ganti baju, udah langsung buru-buru kita berangkat.
berapa jam gitu, sampai jam berapa, sampai jam 3 Pak. Waduh, saya bilang ini waktunya mepet nih begini, mana yang keburu nih gitu ya. Nah selama di busway itu saya juga berdoa, Tuhan tolong Bunda Maria tolong gitu, waktunya jangan sampai kelewatan gitu ya. Dan moga-moga itu yang di kantor itu mau menunggu anak saya belum sampai datang ke tempat lokasinya. Saya bilang mohon di Bunda Maria tolong saya doa terus ya. Terus akhirnya pas nyampe udah kelewatan tuh, udah berapa, ada kali kira-kira 20 menit ya. Terus saya bilang udah cepet kamu masuk, saya bilang begitu. Terus dia pas masuk dia bilang aduh gugup banget, dia bilang katanya gitu. Pas dia udah keluar saya tanya gimana interviewnya, saya gugup Pak katanya. Dia bilang banyak orang yang pada ngeliatin saya katanya, dia bilang. Soalnya dia umurnya kan baru 16 tahun, mereka udah ada yang 17, 18, 20 tahun, ada yang kuliah. Anak saya doang yang paling kecil. Nah terus ada yang sebagian pabrik perusahaan itu nggak terima dia karena dia di bawah umur, baru 16 tahun. Kamu belum ada KTP katanya, dia bilang baru 16 tahun nggak boleh kerja katanya gitu. Dan ada lagi apa tuh maksudnya dia terlalu apa sih katanya gugup gitu ya. Jadi nggak diterima juga. Terus dia udah merasa udah feeling dia nggak diterima nih gitu. Nah terus dia keluar dia saya bilang kenapa gimana, saya bilang gitu, gugup mah gini-gini. Saya bilang udah kamu jangan putus asa, saya bilang kamu tetap harus berdoa, mana tahu nanti Tuhan mendengar doa kamu, saya bilang gitu. Saya kasih semangat buat dia dan sampai dia sedih melulu. Terus saya bilang kamu ingat ya harus berdoa terus. Dia berdoa tiap malam, selalu berdoa. Terus akhirnya tiba-tiba dia nggak ada diterima dia. Dia ngomong katanya gini, wah saya diterima loh katanya gitu. Ada tiga ini perusahaan mau terima saya gitu. Jadi saya bingung nih Pak, sekali dapat ada 3 nih katanya. Saya bilang ya udah kamu pilih yang mana yang kamu cocok di hati kamu, saya bilang gitu. Saya bilang itu semua berkat Bunda Maria, Tuhan Yesus yang mau membantu kamu. Makanya kamu selalu berdoa ya di saat apapun, saya bilang begitu. Nah sekarang kan dia lagi ulangan tuh, selalu ulangan ya, lagi ulangan kenaikan kelas tuh ya. Saya bilang kamu jangan lupa berdoa juga, saya bilang biar kamu bisa kalau lagi ulangan itu bisa menjawab soal-soal yang diberikan sama gurunya. Dia bilang katanya iya mah, ternyata Bunda Maria baik ya katanya, dia bilang gitu. Saya bilang iya, kamu kan miskinar, jadi kamu harus selalu ingat itu loh, ingat Tuhan, ingat Bunda Maria. Saya bilang jangan lupa itu doa yang paling penting, saya bilang begitu. Iya mah katanya, terima kasih mah katanya udah dukung saya, udah kasih saya semangat. Saya benar-benar saya sedih ngelihat anak saya ya, bangga juga ya ngelihat anak saya. Akhirnya dia jadi kayak jadi ingat Tuhan, rajin berdoa gitu. Muji Tuhan Allah kita yang benar-benar saya bangga punya anak seperti dia. Terima kasih ya teman-teman ya. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita yang begitu baik, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan berikanku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti dari dosa, mimpikan namamu selalu benar, memudahkan selamatkan diberikan, dibangkitkan kau syukuri, hanya untuk berdiri, mimpikan namamu selalu benar, kasih yang begitu kesetiaan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih
yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, takkan berhenti memuji kasih-Mu selalu kanan, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, biar Kau berkati, hanya hidup yang Kau beri, yang Kau berjanji, hanya hidup yang sempit yang Kau berjanji, hanya untuk dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang sempit, hanya hidup yang sukacita surga tercurah di tempat ini, dalam hati kita, dalam keluarga kita masing-masing. Terima sukacita surga yang senantiasa memberikan suka bersuka cita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, rasakan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata memenuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih kuasa-Nya di tengah badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
mau kembali hening di hadapan Tuhan Allah kita. Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Saat ini Ia hadir, sungguh dekat dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang Ia datang besar. memeluk kita. Saat ini kami boleh rasakan cinta-Mu, kebaikan di dalam setiap Terima kasih Tuhan. di dalam setiap musim. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, yang saat ini kami boleh rasakan. Menyertai kami, Cinta-Mu, tidak pernah kami kebaikan di dalam setiap langkah, di dalam setiap musim kehidupan kami, sahabat kami. suka maupun duka. Kasih Kau senantiasa hadir Allah yang menyertai kami. Tidak pernah kami sendirian, hati kami kering. tidak pernah kami Kau tinggalkan. Engkaulah sang sahabat kami, Merasa Engkaulah kekasih hati kami, Allah yang paling mengerti setiap isi hati kami, kerinduan kami. Saat ini kami rindu untuk merasakan kasih, rindu untuk bercakap-cakap dengan Engkau di dalam hati kami. Engkau yang telah menciptakan dunia ini beserta segala isinya. Engkau menciptakan kami begitu indah, begitu berharga dan mulia di hadapan Allah Bapa, begitu mengasihi. Engkau yang telah menciptakan dunia ini beserta segala isinya. Engkau yang rela turun Engkau menciptakan kami begitu indah, begitu berharga dan mulia di hadapan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami. Allah Putra, cinta yang Engkau yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau berikan hidup-Mu wafat di atas kayu salib. Cinta yang begitu besar, kasih yang begitu besar, yang menyelamatkan kami, menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. menghibur kami, memberikan kami Dan Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Allah yang menyertai kami saat ini hingga akhir zaman. Di dalam lagi di dalam hari Roh yang menolong kami, menghibur kami, memberikan
Katakanlah semua permasalahanmu kepadaku, percayalah kepadaku. Aku selalu mengiringmu dalam setiap langkah, dalam setiap badai, dalam setiap permasalahanmu. Aku ada. Berlindunglah ke dalamku. Ingatlah aku selalu. Katakanlah semua permasalahanmu kepadaku, percayalah kepadaku. Percayalah. Aku selalu mengiringmu dalam setiap langkah, dalam setiap badai, dalam setiap permasalahan hidup. Aku ada di sampingmu. Ingatlah aku akan selalu menjadi Bapamu di surga yang akan selalu melindungimu. Percayalah kepadaku. Malam ini Tuhan mau berikan roh ketenangan kepada beberapa tadi. Dari tadi melihat satu sosok, enggak ada beberapa orang. Malam ini Tuhan mau jamah, Tuhan mau berikan roh ketenangan kepada beberapa pribadi ini. Sebelumnya Tuhan mau bilang, apapun beban, apapun hal yang mengganggu pikiran, apapun permasalahan, bila sejenak kau serahkan kepada Allah, aku Tuhan, dan aku lebih besar dari setiap masalah, aku lebih besar daripada setiap beban yang ada dalam pikiran. Serahkanlah segala beban, segala kesusahan yang ada, yang kau rasakan saat ini, dan aku akan menggantinya dengan kelegaan, dan aku menggantinya dengan sukacita, dan aku akan menggantinya dengan damai sejahtera. Ada yang sedang di kakinya dan di tangannya. Jamah, pegang, percayalah kepada Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan akan menyembuhkan. ada yang sedang kesakitan Tuhan di tahu, kakinya dan di kepalanya. Tuhan tahu apa permasalahan. Jamahlah, peganglah, percayalah kepada Tuhan. Mau kau percaya, Tuhan akan menyembuhkan. Bapa akan menyembuhkan. Tuhan tahu apa yang kau sedihkan. Tuhan tahu apa permasalahan hidupmu. Percayalah. Kalau kau percaya, maka Bapa akan menyembuhkan. Bergantunglah kepadanya. Percayalah. Biarlah jiwamu memuliakan Tuhan dan bersukaria karena Allah penyelamat. Biarlah jiwamu memuliakan Tuhan dan bersukaria karena Allah penyelamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah ini, saat kami boleh memuji dan menyembah, saat kami boleh hening di hadirat-Mu, merasakan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah ini, saat kami boleh memuji dan menyembah, Terima kasih saat kami boleh hening di hadirat-Mu, Engkau sebenarnya merasakan kasih, kami rindu. jamahan-Mu, Engkau taburi kami dengan benih firman sabda-sabda-Mu di dalam hati kami. dan sandra Terima kasih Tuhan. sertailah Dan kalau sebentar lagi kami rindu untuk Kau taburi kami dengan benih firman-Mu. boleh Kau Kau telah mengutus hamba-Mu, kepada kami, Ibu Sandra Luis. oleh hamba Bimbirlah, sertailah dia ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. bersabdalah Tuhan. Biar apa yang sungguh menjadi kerinduan hati-Mu boleh Kau sampaikan kepada kami, umat-Mu di tempat ini, melalui hamba-Mu, Ibu Sandra Luis. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin.
Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan diberikan bagi saya untuk berbagi kabar baik. Perkenalkan, saya Sandra Luis dari Paroki Santa Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan diberikan bagi saya untuk berbagi kabar baik. Perkenalkan, saya Sandra Luis dari Paroki Santa Perawan Maria Ratu, Blok G, ada di Jakarta Selatan. Dan saya sudah menikah, punya 2 anak, 1 sudah menikah dan punya 2 cucu. Yang 1 laki, yang 1 perempuan, dan itu jadi satu anugerah bagi saya, namanya mood booster kalau buat saya ya. Dan sebenarnya saya rencana datang dengan teman-teman pelayanan saya. Kami juga melayani di dalam pujian penyembahan bersama dengan Sunbless. Kebetulan malam ini biasa kami berkumpul memuji, menyembah, berdoa dan sharing sama-sama. Tetapi wakilnya yang hadir cuma bersama dengan Abel, karena biasanya kami saling menopang dengan doa supaya jadi ada bagian doa. Tema hari ini malam ini adalah jangan tawar hati. Saya juga diberikan ayat untuk sebagai dasar tema malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi satu pembicaraan yang terjadi di antara saya. Terlalu semangat nih dengan teman-teman saya. Jadi begini, pembicaraannya adalah begini. Kepercayaan itu sebenarnya sama aja ya. Kayak kita punya Tuhan ada di puncak gunung. Semua punya tujuan. Dimana kita semua kepingin ketemu Tuhan. Jadi kita semua berusaha untuk naik ke atas puncak gunung itu. Caranya mungkin berbeda-beda, arahnya pun mungkin berbeda-beda. Dari sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Semua punya tujuan supaya ketemu dengan Tuhan. Terus kata mereka, wah keren Kalau gitu banget. semua kepercayaan sama dong katanya. Tapi gimana? Lalu saya katakan begini, bagaimana kalau ada Tuhan yang ada di puncak gunung itu mau turun ke bawah, ketemu kita yang ada di bawah. Mustahil dan Terus kata mereka begini, wah keren banget kalau ada Tuhan seperti inilah. Tapi gimana mungkin Tuhan kita orang yang percaya? kenapa? Katakan dalam firman Tuhan, bagi Tuhan tak ada mustahil, dan bagi mereka yang percaya kepadanya. Inilah iman kita, kekristenan kita. Supaya apa yang Tuhan kita alami turun ke dunia. Kenapa sampai mungkin? Karena Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan kita semua. Dia sengaja turun supaya ketemu dengan kita. Supaya apa yang kita alami, manusia yang diciptakannya bisa dialaminya juga oleh anaknya. Supaya kita juga bisa ketemu dengan Allah Bapa melalui Allah Putra. supaya kita tidak binasa. Dan yang luar biasanya lagi, dia Mengalami hal yang sama dengan memberikan kita semua. Allah Roh Kudus. Dia Yesus datang ke dunia untuk apa? mengalami ujian Menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. dan Yesus ada di dunia yang akan mengalami hal yang sama dengan kita semua. kita teladani. Mengalami. Kita buka Dia 1 mengalami Korintus pencobaan. 13. Dia mengalami ujian, dia mengalami gangguan, dia mengalami Ini semua. adalah perkataan Dan inilah Paulus mengatakan, yang akan baca kita bersama-sama 1, 2, 3. pegang dan kita teladani malam hari ini. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau ada bisa ditayangkan. Ini adalah perkataan Paulus. Paulus mengatakan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab manusia dan karena kita akan mengadakan pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan Waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadanya jalan keluar sehingga dapat mengungkap sekarang dan pencobaan-pencobaan yang kita alami. kamu dicobai Dikatakan Paulus, pencobaan biasa
tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah setia dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya Dia akan menyertai kita, dan pada waktu yang dibutuhkan Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya, supaya kita dapat bertahan. Apa pesan ayat ini? Pencobaan adalah bagian dari kehidupan kita. Akan ada musimnya kita mengalami. Tapi Allah tidak akan membiarkan, tidak akan mengizinkan pencobaan itu melebihi tadi kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya bisa macam-macam, tergantung masalah yang sedang kita hadapi. Baik itu penghiburan, kekuatan, satu kesembuhan, satu pemulihan, kemerdekaan, kemenangan, apapun itu masalahnya, tergantung apa yang kita hadapi. Setiap kita berbeda. Dan Dia setia akan janjinya. Makanya kita harus ingat janji Tuhan apa, perkataan Tuhan apa saja, supaya kita semua bisa bertahan di dalam iman kita, di dalam menghadapi semua tantangan ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita udah dengar begini, kita udah gak perlu khawatir lagi ya. Kita harusnya udah tenang, kita harusnya sudah siap menghadapi situasi apapun. Ini adalah kesaksian Paulus. Paulus mengatakan ini untuk mengatakan kepada kita semua, Yesus sudah datang ke dunia, Yesus sudah mengalami segala pencobaan, Yesus memenangkan pencobaan itu melaluinya, dan Yesus memberikan janjinya kepada kita. Artinya ada satu janji kemenangan yang akan diberikan oleh Tuhan pada saat pencobaan datang. Paulus gak banget ngomongnya. Memang menghadapi pencobaan itu semudah itu. Paulus tidak asal bicara. Dia sudah mengalami segala macam persoalan, dia hadapi segala macam tantangan pencobaan. Paulus menjalankan misi pelayanan yang Tuhan berikan. Sudah terhempas di tengah laut, dia mungkin sudah hampir mati. Dia dikejar-kejar, dipukul-pukul, sudah dibunuh. Bahkan dia sudah dipenjara. Kalau bisa mungkin secara fisik Paulus bisa berhenti, bisa stop, tidak meneruskan. Godaan, pencobaan yang kita akan hadapi ada bermacam-macam. Baik pencobaan moral, apakah itu untuk godaan agar kita punya keinginan untuk berbohong, mencuri, untuk korupsi, untuk punya satu kesombongan, meraih apapun yang kita mau. Kita punya pencobaan dalam hal emosional, perasaan kita diobrak-abrik supaya kita punya satu kemarahan yang tidak berhenti, punya luka, punya depresi. Kita bisa juga menerima pencobaan secara fisik, sakit, penyakit, atau keletihan yang terus-menerus yang membuat kita tidak bisa berhenti untuk menangisi, untuk berseru kepada Tuhan. Dan kita juga bisa menerima satu pencobaan tekanan sosial, baik dari keluarga, dari lingkungan, dari lingkungan kerja, masyarakat, apapun yang bisa membuat kita berhenti mengikut Tuhan, mundur dari Tuhan, menyimpang dari iman kita. Bermacam-macam Paulus hadapi ini, dan ini dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 8b. Dia alami sesuatu yang berat di dalam misi pelayanannya. Kita baca sama-sama ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa. Seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ayat 9. Sampai di situ. Nah, ini keluh kesahnya Paulus. Beban yang ditanggungkan, beban yang dia alami sangat besar dan berat. Kami telah putus asa. Seorang Paulus,
perfeksionis, seorang yang sangat pintar, seorang yang dulu dikagumi, diagungkan. Begitu menjadi pengikut Yesus, dia harus mengalami ini. Seolah-olah apa yang Dia Paulus bilang, aduh, katakan, berat sekali. kita tidak Kami telah putus asa. Malah seolah-olah seperti sudah hilang. mau mati Dia rasanya. nggak sanggup di sini. Rasanya mungkin dia sudah tidak sanggup lagi. Seolah-olah apa yang Paulus katakan, kita tidak akan dicobai melebihi kemampuan. Kayaknya Kekuatan sirna, hilang, karena dia nggak sanggup di sini. bukan kekuatan dari, tapi kekuatan dari Tapi faktanya, kebenarannya adalah dari surga. Dari Tuhan memberi kemampuan. Paulus Kita kenal bertahan. siapa Yesus. Kekuatan dari Dia mana? tahu Yesus pernah mengalami pencobaan Yang dialami di Paulus. Getsemani. Bukan kekuatan darinya, tapi kekuatan dari Paulus Allah, dari surga, dari Yesus. bisa mengatakan Karena Paulus mengenal siapa Yesus. Dia tahu Yesus pernah mengalami pencobaan di Getsemani. hanya kepada Dan inilah tidak kepada Paulus di dalam kekuatan. catatannya di Korintus bisa mengatakan, semua terjadi karena aku menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Manusia tidak bisa memberikan kekuatan. Kecewa, Tuhan yang bisa berikan. kemarahan, Kondisi Paulus putus asa ini, saudara, kehilangan semangat, tidak punya antusias yang lagi, menjadi tidak ciri-ciri ingin orang yang maju tawar hati. lagi, ingin Orang yang tawar hati tidak pasti peduli lagi putus dengan asa, yang lain, kecewa, punya kemarahan, menjadi lemah, merasa gagal, kehilangan semangat, tidak punya antusias lagi, tidak ingin maju lagi, ingin berhenti, udah gak peduli lagi dengan yang lain-lain. Semua tawar, tidak ada rasa, hambar. Kalau bisa pilih mundur, kesedihan, karena kesesakan yang ada di dalam dada, yang disampaikan beban yang ada. oleh karena Pencobaan itu menimbulkan satu, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, kesakitan, dan semua yang bisa bahkan membawa sampai kematian. Oleh karena dalam 2 kita Korintus menjadi ayat tawar 12 7 hati. sampai 10 kita akan baca Pencobaan yang dihadapi Paulus ada lagi. hal ini Kita semua pasti berkaitan tahu dengan bagaimana Paulus mengeluh soal duri yang ada di dalam dengan daging. Paulus dengan Di dalam 2 Korintus ayat 12 7 sampai 10 kita akan baca satu-satu mulai dari ayat 7. ada di Hal ini berkaitan dengan tidak berdaya kedagingan Paulus, dengan fisik Paulus, dengan masalah, dengan sakit supaya penyakit, aku sehingga membuat Paulus ada di posisi luar yang biasa itu. lemah, Maka tidak aku berdaya, diberi suatu duri di dalam menderita. daging. Kita baca bersama-sama ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dia katakan Santo Thomas katakan sombong adalah awal dari segala kejahatan. aku tidak sombong, Paulus diberi suatu duri, supaya Paulus tidak jatuh ke dalam dan Paulus tahu kenapa diberikan sebuah duri. Dia katakan di sini, dia akui dengan jujur, supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak sombong, ayat ini. Dikatakan supaya Paulus tidak jatuh ke supaya dalam Paulus tidak sombong dosa. oleh apa? Nah, Oleh talenta. kalau kita baca dari beberapa terjemahan ini, saya merasa Dikatakan oleh sangat dalam sekali gitu loh untuk ayat ini. Tuhan nyatakan Dikatakan kesembuhan mujizat supaya Paulus tidak sombong oleh apa? dia berdoa Oleh talenta karunia yang Tuhan berikan. Karena ini dipakai secara luar biasa. Dikatakan oleh penglihatan-penglihatan yang luar biasa, oleh hal-hal yang Tuhan nyatakan, izinkan kesembuhan mujizat pada saat dia khotbah, pada saat dia berdoa, banyak hal yang terjadi. ke dalam. Tapi ini ada supaya dia tidak sombong. Tentang Dan hal itu Tuhan mengizinkan ini berapa kali? terjadi. 3 kali
berseru kepada setan Tuhan supaya dikirim utusan masuk iblis ke itu dalam. Lalu kita baca ayat 8. berdoa. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. 3 kali Lepaskan. berdoa. Usir. Tuhan, ini menyakitkan aku. Tolong hilang. Sebuah sakit penyakit, sebuah masalah yang aku hadapi, yang ada di dalam aku. Tolong lepaskan. Tolong usir iblis yang ada di dalam aku. Tolong hilangkan penyakit itu. 3 kali Paulus memohon. Supaya Paulus dimurnikan. Kenapa Tuhan izinkan? Yang pertama tadi supaya Paulus tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Supaya karakternya dibentuk. Supaya apa? Supaya Paulus dimurnikan segala motivasi, panggilan, Jadi kalau ada misi, saudaraku yang pelayanan, sakit penyakit, punya duit, supaya karakternya dibentuk semakin murni, semakin bersinar, semakin serupa dengan Yesus. kenapa Tuhan tidak ambil? Jadi kalau ada saat ini saudaraku yang punya sakit penyakit, punya duri, punya masalah yang enggak selesai-selesai, coba direnungkan. Ujian agar aku semakin dimurnikan. Kenapa Tuhan tidak ambil sakit itu, tidak sembuhkan? Kenapa Tuhan tidak berikan jalan keluar? Kenapa Tuhan tidak selesaikan? Apakah ada maksud Tuhan di balik ini? Apakah ini ujian agar aku semakin dimurnikan? Apakah ini keinginan Tuhan supaya aku dapat dipakai lebih? Dia tidak dipercaya. Karena Paulus adalah satu contoh. Baik Tuhan. Di dalam kelemahan dia, di dalam kesulitan dia, penderitaan dia, kesakitan dia, Biasa. kesedihan dia karena dia dianiaya, Yang lain. dia tidak dipercaya mewartakan kabar baik Jawab Tuhan. doanya. Kekecewaan Kita buka ayat 9. Tuhan pakai secara luar biasa. Sebelumnya Tuhan angkat dia dalam hal 3 kali yang berdoa. lain. Sebelumnya Tuhan jawab nggak? Tuhan jawab nggak doanya? Tuhan tidak Mari kita hilangkan buka sakitnya. ayat 9. Masih ada sakitnya Paulus. Masih ada. Sebelumnya Tapi 3 kali berdoa sebelumnya. Tuhan jawab nggak? Tuhan nggak jawab. Tuhan tidak hilangkan sakitnya. Masih ada sakitnya Paulus. Masih ada, masih dia alami. Sebab Tapi itu di ayat suka aku bermegah atas kelemahan 9. Apa jawab Tuhan? Kristus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak Sebab menjawab doa Paulus untuk sembuhkan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun atasku. Curahkan kasih Tuhan tidak menjawab doa Paulus untuk Paulus sembuhkan, di dalam usir si setan, dia tapi melihat Tuhan dengar dan berikan satu jalan keluar, di dalam mencurahkan kasih karunia-Nya. Dan setiap kali karena di Paulus melayani jelaskan secara di detail. dalam kelemahannya, dia melihat kuasa Tuhan Begitu dia bicara, dia berkhotbah, di dalam dia dirinya. berdoa. Banyak yang nggak tahu Paulus punya duri ini dalam bentuk apa, karena secara dia tidak menjelaskan secara detail apa. Mungkin dia kesakitan, Atas kelemahan, tapi begitu dia bicara, dia berkhotbah, dia berdoa, kelemahan, kuasa Tuhan sakitnya, dengan memulihkan, penderitaannya, menyembuhkan. dia malah rela. Karena itu Paulus bersukacita, bermegah di atas kelemahan dia. Dia rangkul, dia berdamai dengan kelemahan, dengan sakitnya, dengan penderitaannya. Dia malah rela, malah senang. Pernah nggak kita? Aduh, puji Tuhan ada masalah. Puji Tuhan sakit. Puji Tuhan Di saat kita mengalami hutangnya belum dibayar. ada kuasa Tuhan. Puji Tuhan akhirnya Tuhan kasih berlipat. Tuhan mau pakai kita dan membiarkan Jangan syukur. kelemahan kita, Seperti Paulus, kesesakan kita tetap ini ada. harus memotivasi kita
di saat kita mengalami pencobaan. Karena ada kuasa Tuhan yang akan turun. Kalau Tuhan mau pakai kita dan membiarkan kelemahan kita, kesesakan kita tetap ada, Tuhan sedang ingin menyatakan kuasa. Tuhan sedang ingin berikan dan nyatakan jalan keluar, bahwa akan ada kekuatan, akan ada kesanggupan, akan ada jalan keluar untuk kamu menghadapi. Akan ada ketenangan, akan ada kesabaran, akan ada kemenangan, mungkin penghiburan atas segala kekhawatiran yang sedang kita rasakan. Akan ada pertolongan, bahkan akan ada mukjizat untuk hal-hal yang mustahil. Bahkan akan ada perubahan, transformasi atas penyerahan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Luar biasa kan Tuhan? Luar biasa ada kuasa kita. Dia sanggup, dia Tuhan, dia pencipta kita, dia memiliki segalanya. Dia sanggup, dia maha kuasa, maha besar, maha agung, maha mulia, maha kudus. Ada kuasa Roh Kudus. Kalau kita tawar hati, kuasa itu tidak bisa bekerja. Karena kita menolak kuasa itu. Kehadiran Tuhan dalam penderitaan kita dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta adalah sebuah ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa 2 Korintus 4 kekuatan yang ayat 7. melimpah-limpah yang kita miliki itu berasal dari ada? Allah, bukan dari, Saya bacakan ya. bukan dari manusia. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah yang kita miliki itu berasal dari Allah, bukan dari kami, bukan dari manusia. Artinya semua kesanggupan Paulus, semua kesanggupan kita pada saat kita lemah adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara dikasih Semua pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita nggak boleh sombong. Semua pekerjaan Tuhan. kita teladani Paulus. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Ada? Jangan tawar Oke, hati. kita baca bersama-sama ya. Kita Sebab teladani itu Paulus. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Ada? Oke, kita baca bersama-sama ya. Sebab itu bisa bilang kiri kanan. Paulus dan teman-teman sepelayanannya yang berjalan bersama dia dan mungkin komunitasnya mengatakan, kami tidak tawar hati. Secara fisik Bisa bilang kiri kanan, saya tidak tawar hati. tua atau sudah semakin melemah karena sakit atau sudah Walaupun manusia lahirnya badanku ini secara fisik sudah merosot, sudah semakin tua atau sudah semakin melemah karena sakit atau sudah semakin lelah karena banyaknya masalah, karena depresi dan sebagainya. Paulus bilang apa? untuk putus asa. Rohku Saya menolak dibaharui untuk setiap hari. saya terus Apa yang sedang Paulus katakan di sini? terus mau maju. Saya, Terus kami mau semua berjalan bersama dengan Yesus. menolak Saya untuk terus mau melakukan putus apa asa. yang Tuhan percayakan. Saya menolak Saya untuk terus mau menyerah. percaya kepada Yesus. Saya terus mau berjuang. Saya terus mau maju. Saya terus mau berjalan bersama dengan Yesus. Saya terus mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya terus mau percaya kepada Yesus. Adalah orang yang Saya terus mau bekerja dan berkarya buat Tuhan. supaya tanda-tanda Kita mau seperti itu? semua orang-orang yang Amin. tidak tawar hati ya. Orang yang tidak tawar hati adalah orang yang semangat.
Siapa Karena yang itu dipenuhi Roh Kudus? kasih senyum kiri kanan supaya tanda-tanda di sini semua orang-orang yang tidak tawar hati ya. Untuk menghadirkan Roh Artinya rohnya diperbaharui terus menerus ya. setiap Siapa yang dipenuhi Roh Kudus? manusia. Kita nggak perlu nyanyi bila Roh Allah untuk menghadirkan Roh Kudus kan. Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita. Jiwa kita Oke. harus diisi. Manusia Kalau di dalam lahirnya artinya badan jasmani kita. tidak Manusia batinnya artinya adalah punya semangat, roh kita. Jiwa kita harus diisi terus menerus. Kalau di dalam terjemahan dikatakan tawar hati itu artinya tidak berkecil hati, selalu positif thinking. punya semangat, punya daya juang, Inilah punya dengan keberanian, fokuskan diri selalu tersenyum. Ini tambahan saya. semua pikiran Selalu positif thinking, betul. Nah, karena roh inilah dengan kita memfokuskan diri roh kita kepada Roh Kudus, kalau roh roh Kudus Yesus ada di dalam sendiri, kita, semua artinya pikiran roh perasaan yang kita akan diambil sementara Yesus oleh hidup. Roh Tuhan. Yesus hidup. Karena roh yang diperbarui terus menerus adalah roh Kita harus yang percaya pada firman. akan hidup. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, artinya dia roh yang hidup. Firman-Nya Sementara Yesus hidup nggak? Yesus hidup. Firman-Nya hidup nggak? Hidup. Karena itu kita harus percaya pada firman yang hidup. Kita pegang firman yang hidup dan kita hidupi firman yang hidup. Paulus tidak pernah bersama dengan Yesus seperti Barulah yang lain seperti roh kita diperbarui setiap hari dan kita akan mengenal siapa Tuhan itu saat ada pencobaan. Paulus tidak pernah bersama dengan Yesus seperti murid-murid yang lain seperti Petrus, Yohanes dan lainnya, tidak pernah. Tapi Paulus tenang. kaget Paulus kenal seperti Yesus. yang dialami murid-muridnya. Waktu kita ada di tengah badai laut, waktu Paulus ada di tengah badai laut, Aku ingin mungkin Paulus Yesus kaget mengenalkan diri kepada karena dia pun mengalami seperti apa yang dialami murid-muridnya. badai Tiba-tiba Yesus datang terus mengatakan, tenang, jangan takut, aku ini Tuhan. Yesus Yesus memperkenalkan diri kepada Paulus bahwa dia pun bisa menenangkan badai agar Paulus selamat dan terus kembali melayani tidak lagi. ada lain perkataan Saudara dikasih Tuhan Yesus, inilah yang diingat Paulus sehingga hidup dia dapat oleh perkataan Tuhan. hidup Inilah yang menjadi pegangan kita Begitu sebagai kita orang-orang mengalami satu yang pencobaan memiliki apapun, ciri tidak tawar hati. segala perkara Tidak ada lain. Perkataan Tuhan punya kuasa. Inilah yang diingat Paulus sehingga ia dapat menasehati kita semua hidup oleh perkataan Tuhan. Begitu kita mengalami satu pencobaan apapun, segala perkara, akan kebaikan apapun itu pencobaan itu penderitaan sakit penyakit, bagi aku yang dapat mengasihi mengalami dia bersama dan dengan banyak yang mengasihi Yesus. Yesus. Kita tahu Terima sekarang janjinya bahwa dia akan turut bahwa bekerja Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, bagi yang mengasihi Dia. Berapa banyak yang mengasihi Yesus? Mau terima janjinya bahwa Dia akan turut bekerja apapun yang sedang dialami saat kadang-kadang ini. beriman, kadang-kadang enggak, setengah aja porsinya. Jangan tawar hati, saudaraku. Dalam Tidak tawar keadaan hati artinya apapun, beriman penuh di dalam inilah penderitaan. yang membuat Beriman penuh itu bukan kadang-kadang beriman, kadang-kadang enggak, setengah aja porsinya. Tidak, penuh. karena dia punya ketahanan Dalam sendiri. keadaan apapun, Dia punya punya keyakinan iman yang besar. yang penuh. Dia tidak pernah. inilah yang membuat Inilah yang orang akan kelihatan. tidak tawar hati akan tampak karena dia berdiri teguh punya semangat. Karena dia punya ketahanan spiritual yang besar. Dia punya keyakinan yang besar. Dia tidak pernah menyerah. Dan inilah yang akan kelihatan Sakit penyakit
level spiritual atau kerohanian kita, Bagaimana respon seberapa besar iman kita akan kelihatan pada saat kita mengalami pencobaan, masalah, sakit, penyakit, penderitaan. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, apakah kita tetap punya komitmen kepada Tuhan, punya kepercayaan kepada Tuhan dalam kondisi itu. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, kecillah kekuatan roh kita. bersama-sama, jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, kecillah kekuatanmu. Bangkitkan Yesus. Bukan hal jasmani kita yang dimaksud sini. Berikan Kecillah kekuatan roh yang kita. akan menghidupkan kembali badan jasmani kita. Karena itu kita harus melekat kepada Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus, yang ada di dalam kita, yang diberikan kepada kita. Dia yang akan menghidupkan kembali badan jasmani kita, semangat kita, walaupun mungkin kita sudah Allah, Roh Kudus secara fisik tidak berdaya lagi, tapi karena Roh yang begitu kuat, kadang kita tidak bisa merasakan lagi sakit itu. Roma 8 ayat 11 mengatakan dari ini, antara orang mati. jika roh Dia, roh Yesus, roh Allah, roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Tidak boleh tawar hati karena berbahaya. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kita, Roh Kudus Ke dalam yang akan membangkitkan kita. tawar hambar. Jadi tidak ada kita rasa, tidak boleh tawar hati karena berbahaya tadi, tidak bisa menyebabkan kita bisa ngapa-ngapain. lemah. Semua emosional negatif masuk ke dalam. Begitu sesuatu hal tawar hambar, tidak ada rasa, bisa jadi membatu, tidak bisa merasakan apa-apa, tidak jadi tidak peka, tidak apa, bisa ngapa-ngapain lagi. Semakin intim dengan Akhirnya kita berpasangan diri, semakin akhirnya kita tidak maju. dan kita punya Ujian, tantangan, pencobaan seharusnya memperkuat kita semakin intim dengan Tuhan, oleh karena semakin Yesus sendiri mengenal menderita Tuhan. karena pencobaan. Dan kita punya Yesus Jadi Yesus penolong sudah di alami dalam pencobaan pencobaan itu, ini. dan Yesus pada saat dicoba Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, Yesus berkatakan oleh karena apa yang Yesus dikatakan sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus sudah alami pencobaan itu, dan Yesus pada saat dicobai oleh iblis, Yesus berkatakan semua apa yang dikatakan firman semakin berdoa. ada tertulis. Kalau bisa Karena itu kita harus kekacauan ini berlalu. 3 kali Yesus berdoa, Yesus alami Tuhan kesedihan. Betapa sedihnya dia di Getsemani berdoa, memanggul salib sampai kalau bisa Tuhan biarkan cawan ini berlalu. 3 kali Yesus berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan tidak jawab juga. jadi. Tapi Karena kehendak Tuhan adalah Yesus tetap memanggul salib sampai di Golgota dan disalib. Tidak. saudaraku yang dikasih Makanya Yesus bisa bilang, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu yang terjadi. Tapi Tuhan berikan malaikat untuk menolong, memberikan kekuatan kepada harus masuk ke dalam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. orang yang Kenyataan hidup kita harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita dipegang oleh Tuhan. adalah orang yang Kebenaran firman Tuhan itu harus masuk ke dalam hidup kita. Orang yang tidak tawar hati adalah orang yang tidak kalah sebelum berperang. Korintus 15. Orang yang tawar hati adalah orang yang sudah mengalami kekalahan Syukur rohani. kepada Allah yang Sebelum telah dia memberikan kepada kita apa? Kita punya kemenangan di dalam oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Di dalam 1 Dalam 2 Korintus 2 ayat 15 ayat 14 juga dikatakan, 57. syukur kepada Allah Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Yesus Kristus. Di
Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 juga dikatakan, syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kesaksian singkat. Jadi Yesuslah yang akan bawa kita Penyakit autoimun. dari kemenangan Awalnya demi dari operasi kemenangan. tiroid saya. Sebelum saya tutup, saya berikan satu kesaksian Pada waktu singkat. itu saya tidak Jadi saya itu punya penyakit autoimun. dan harus segera Awalnya ketika dioperasi tiroid saya kebetulan waktu saya tahun 2014, saya menjadi autoimun hipotiroid. Pada waktu itu saya didiagnosa hampir kena kanker tiroid dan harus segera dioperasi. Kalau dioperasi saya tidak akan bisa menyanyi lagi. Kebetulan waktu itu saya melayani ujian penyembahan. dikatakan suara saya hanya Jadi saya pikir hari ini menjelang mau operasi hari terakhir saya bisa memuji menyembah Tuhan dengan suara, karena dokter yang pegang saya itu salah satunya penyanyi kor gereja dan dia tidak bisa menyanyi satu lagi. pertanyaan diberikan Dan dikatakan suara saya hanya akan bisik-bisik, dalam waktu 1 tahun akan keluar hanya sedikit. yang memuji Semua berdoa, teman-teman warta, pelayanan, komunitas, dan romo-romo semua berdoa dengan satu pertanyaan diberikan kepada saya. Kalau engkau sembuh, Janji harus apa yang dipegang akan ya. lakukan? Saya melayani katakan saya akan terus tetap dengan melayani jiwa Tuhan menyembah. dengan memuji menyembah Selesai Dia, itu tidak mudah. apapun yang terjadi. Karena adanya sakit ini. Puji Tuhan, mujizat Setiap terjadi. 3 bulan Suara saya ada lagi. setiap kali Janji harus dipegang ya. Melayani terus dengan puji menyembah. harus berusaha Ternyata setelah selesai itu tidak mudah. Dengan adanya sakit hipotiroid, setiap 3 bulan saya harus cek, ternyata tidak stabil. Dan setiap kali kambuh, dada saya berdebar-debar. Jadi suara saya serak. Jadi saya harus berusaha untuk bisa menyanyi, untuk keluar suaranya secara benar. Itu terus berlangsung sampai akhirnya saya, ya sudah, itu bagian daripada yang harus saya jalani. Ketika COVID, sendi-sendi saya juga saya kena tambahan autoimmune Sjogren syndrome. sakit. Menurut saya sakit. Itu berkaitan dengan semua hal yang cairan dalam tubuh ya. Jadi mata saya kering, tenggorokan saya kering, sendi-sendi saya juga bisa kering begitu, kering semua, sakit. Lutut saya sakit, bisa tiba-tiba yang saya pegang lepas. Kalau tiba-tiba dia nggak bisa, dia pegang mic tiba-tiba lepas. Atau jalan tiba-tiba bisa jatuh karena sakit. Offline. Dan seperti kehilangan gitu loh sarafnya. Ketika pandemi saya udah selesai pelayanan saya pikir. Tapi karena waktu pandemi itu hanya offline, Dokter bilang tidak saya bisa. terus pelayanan dan ternyata bisa loh offline. Jadi melihat bagaimana kelemahan kita, Tuhan turut bekerja tetap saya bisa melayani secara offline. Kuasa Tuhan sempurna. Dan terus berjalan sampai dengan hari ini. Dokter bilang tidak bisa sembuh, bisa membaik, tapi minum obat terus. Ya sudah, apa yang terjadi dengan Paulus saya pegang, bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Dan Tuhan turut bekerja terus-menerus. Rasa capek itu ada. Tidak tinggal diam, tidak tinggalkan saya. Tidak ada capek. Sukacita itu tetap Kalau ada. lihat senyum-senyum Bapak Dan Ibu Saudara kami inilah kasih saya ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa tetap melayani, bisa tetap memuji. Walau kadang-kadang rasa capek itu ada, tapi begitu melayani tidak ada capeknya. Apalagi kalau melihat senyum-senyum Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan atas kebaikannya. Kita angkat satu pujian ini dan sekaligus kita berdoa bahwa kita punya Tuhan yang besar. yang tidak pernah diam. Mungkin saat Mari ini kita ada tundukkan kepala. satu sakit penyakit Rasakan Tuhan hadir di sini. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di sini. kesenian. Roh Kudus kau hadir, kami tahu. Tapi kamu mau Kau luar biasa, kau roh yang hidup yang tidak pernah tinggal diam. Mungkin saat ini ada satu beban, satu sakit penyakit yang sedang kami rasakan, satu masalah yang membuat kesedihan kami, kesesakan Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa Roh Kudus Kau tidak tinggal diam. Kau turut bekerja, menguatkan roh kami sehingga kami mampu melihat satu kepekaan, ada cahaya yang Tuhan sedang berikan, ada hikmat ilahi yang sedang turun, ada kreativitas surga yang diberikan. Kami berhadapan dengan Engkau, pandangan yang baru, jalan yang diharuskan oleh-Mu untuk kami terus melangkah. Kami tidak mau tawar hati Tuhan. Kami adalah orang yang percaya
Kuatkan setiap hati Biarlah ya Tuhan wajah-Mu menyinari kami semua dengan terang damai surga. tapi kami membawa satu kesembuhan, kemerdekaan, pemulihan, semua. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, membakar setiap hati kami kembali untuk melangkah keluar dari tempat ini tidak sama lagi. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sang Yang besar sekali lagi selalu menanti. Aku bersepakat percaya kuasanya yang tak berjanji. ku terima sekarang. Berdasarkan Sekali katakan ku terima sekarang. ku terima sekarang, Ku terima percaya. ku terima sekarang, Percaya katakan ku terima. ku terima sekarang, Kemenangan. kemenangan darimu. Ku terima Pujian sepanjang segala masa. kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bertahan dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Persembahkan seluruh kehidupan kita pada genggaman tangan Tuhan, karena kita percaya hujan berkat-Nya akan melimpah. Jiwa yang kering dan haus mau memberikan persembahan, kita rindu untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita pada genggaman tangan Tuhan, karena kita percaya itulah janji Tuhan. jiwa yang kering dan Jiwa kering dan dahaga dapatlah disediakan. Itulah janji Tuhan. Hujan berkat, jiwa limpahkanlah ya Tuhan. Dapatlah hatiku mendamai. Turunkan hujan berkat, hujan berkat kan melimpah. Itulah janji Tuhan. Jiwa kering dan dahaga dapatlah disegarkan. Itulah janji Tuhan. Berkat limpahkanlah ya Tuhan. Dapatlah hasilkan mendamai. Turunkan hujan berkat, limpahkanlah ya Tuhan. Lambah hatiku mendamai. Turunkan hujan berkat. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu. Terima kasih karena Bapak Ibu telah hadir pada malam hari ini dan kita Shalom semuanya, selamat malam Bapak Ibu. dan juga berterima kasih kepada Ibu Sandra Louis. Terima kasih karena Bapak Ibu telah hadir pada malam hari ini dan kita semua bisa bersatu untuk memuji Tuhan. Masa-masa kesulitan Dan juga tidak lupa juga kami ingin berterima kasih kepada Ibu Sandra Louis atas renungan pada malam hari ini dan pencerahan buat kita punya semangat ya dalam menjalani masa-masa kesulitan dalam hidup kita. Semua orang punya masalah, semua orang punya tantangan, tapi kita semua percaya pada Tuhan. Semua bisa lewat. Dan juga kami berterima kasih kepada Saudara Lia atas kesaksiannya. Semoga makin sukses ya dalam pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Dan juga kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Francisca beserta timnya, dan juga Ibu Antik atas keyboardnya dengan tim pujian Rocky, Cynthia
Cynthia dan saya sendiri Julia, dan juga kepada petugas LCD Proyektor Pak Charles, dan juga kepada Samen Pak Rocky dan Pak Gun, kepada para petugas penerima tamu dan kolektan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya kami ingin ada beberapa pengumuman. Dengan tema ciri-ciri perubahan Pada Selasa pagi ada PDKK pagi. Ini pada tanggal 4 Juli ya. 4 Juli ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Albertus Pujianto dengan tema ciri-ciri perubahan sifat-sifat manusia di akhir zaman. Tentunya ini akan sangat menarik. Bapak Ibu bagi yang punya kesempatan dipersilakan untuk hadir pada PDKK pagi. Dan juga ada PDKK malam pada Kamis depan, yaitu tanggal 6 Juli. PDKK pagi jam 10 setiap hari Selasa, dan PDKK malam setiap Kamis yaitu jam 7.30. Dan untuk minggu depan ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Lani Pola dengan tema percaya dan bertindak. Ini tentu akan seru ya. Kita semua harus jangan hanya percaya tapi nggak bertindak ya. Dan juga akan ini berikut adalah jadwal untuk para PD. Ada PDKK pagi, PDKK malam, dan juga lansia. Itu flyernya bisa bisa kalau mau difoto juga silakan. Bagi yang berkesempatan bisa hadir. Dan selanjutnya kami ada dari OMK. Kami persilakan ada SADR. Kami persilakan Ibu Syah. Perkenalkan, saya Syahni. Saya adalah wakil dari PD OMPKK Santo Yakobus. Kalau di sini untuk PD umumnya, nah kita ada PD. Shalom Om Tante semua. Shalom. Perkenalkan, saya Syahni. Saya adalah wakil dari PD OMPKK Santo Yakobus. Kalau di sini untuk PD umumnya, nah kita ada PD untuk anak-anak mudanya dari umur 15 sampai 35 tahun di setiap hari Senin pukul 7:30 malam. Dan kebetulan pada Agustus nanti kami akan buka untuk retret SHDR untuk OMK. Jadi untuk umur 15 sampai 35 tahun. Jadi bagi mungkin yang ada anak-anaknya atau ada ponakan-ponakan, tetangga juga boleh loh Om Tante, boleh diajakin untuk bisa ikut di OMK retret SHDR ini. Acaranya itu tanggal 9 sampai 11 Agustus dan Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi Jumatnya itu kita nggak perlu cuti. Bagi mungkin ada anak-anaknya, ponakannya, cicitnya, cucunya, boleh silahkan diajak. Nah nanti hari Jumatnya itu kan hari kerja, jadi kita nggak cuti karena Jumat malamnya itu kita adainnya di GKP. Jadi nanti nggak perlu cuti, kita baru berangkat ke puncaknya itu hari Sabtu ke Minggu. Jadi hanya menginap sampai malam. Untuk biayanya itu adalah 325.000 untuk per orangnya. Kalau misalkan ada yang mungkin mau kira-kira udah ada prospek-prospeknya nih Om Tante, boleh loh nanti mungkin boleh hubungin ke Syahni juga, atau boleh nanti lihat kalau ada Instagram, boleh lihat di Instagramnya PDOMPKK Santo Yakobus gitu. Nanti mungkin juga masuk ya Om. Oke. Nanti kalau misal maju Om, waduh gede banget nanti Om. Nanti mungkin juga boleh Tante Om kalau misalnya posternya nanti boleh Syahni titip di WhatsApp, boleh bantu untuk dikirimin ke lingkungan masing-masing juga boleh ya. Terima kasih banyak Om Tante. Terima kasih Syahni atas pengumuman OMK-nya. Ya Bapak Ibu jangan lupa ya yang punya calon-calon anak dan tangga ponakan jangan lupa untuk bawa untuk daftarkan. Selanjutnya kami ingin mengumumkan ada pelayanan SOS doa yang bisa. Oke. Mungkin kita langsung skip. Oke, kita ingin memanggil pada Bapak Ibu yang hari ini pertama kali hadir, dimohonkan berdiri. Hai Syahni. Ayo, jangan malu-malu untuk berdiri. Siapa yang
kira-kira baru pertama kali? Tetap semangat Mungkin ya. Syadinya Oke. udah berdiri tadi ya. Bagi Bapak Ibu yang Kan hai Syadi. Tetap semangat ya. Oke, demikian. Oke, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu Terima kasih saat ini. secara khusus. Oke, demikian pengumuman kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan berkati. Terima kasih. Saat ini mari kita kembali Kau telah menabur di dalam doa. Kita mau tutup persekutuan doa kita. sehingga firman itu boleh mengakar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan sepanjang persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tapi kami sungguh dipenuhi. Engkau telah menaburkan hati kami dengan benih-benih firman, Kami berdoa sehingga firman itu boleh mengakar, mekar dan berbuah di dalam kehidupan kami. kiranya kau Sehingga kami tidak tawar hati, tetapi kami sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus dan melekat dengan Roh. Kami berdoa juga untuk juga keluarga, anak, Ibu Sandra Louis, kiranya kau terus pakai dia dimanapun dia berada untuk melayani, untuk menjadi garam dan terang. sertai kami di Berkati juga kesehatannya, berkati juga keluarganya, anak, cucunya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami di dalam perjalanan pulang, agar kami boleh sampai ke rumah kami, berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Salam Maria. Dan kami, keluarga-keluarga kami juga boleh senantiasa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Bunda Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini